Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan New Era Otomotif. Kali ini bersama saya Valencia Melvinsi akan kami sajikan untuk Anda informasi terkini seputar dunia otomotif, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia untuk Anda. Kita simak ini dia New Era Otomotif selengkapnya. Pemirsa, Tiongkok menyerbu ajang Gias 2024 dengan teknologi kendaraan listrik. Mobil listrik masuk di semua segmen pasar. Berikut kita simak liputan Anggi Hasibuan dan Joy Jones dari ICE BSD. Pemirsa, untuk tahun ini, bahkan untuk Aion itu merilis 3 mobil listrik baru mereka. Untuk yang versi keluarga ada Aion White Pass ini. Kemudian juga untuk yang paling mencuri perhatian dalam Gias tahun ini adalah ini yang Hypertech. Hypertech ini bisa sampai 600 km per sekali cas. Dan juga Anda bisa melihat versi untuk pintunya sudah bentuk gull ya, jadi modern sekali. Untuk yang suka mobil sedan, mereka juga mengeluarkan seri barunya adalah IS. Jadi mereka berusaha untuk memasuki segala level masyarakat Indonesia untuk sekali lagi mobil listrik di sini. Saya lagi di Aion, tapi karena berisik, saya tutup dulu ya pemirsa ya. Makasih loh atas waktunya. Sambil ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh. Jadi bagaimana penetrasi masuk ke pasar Indonesia? Sedangkan kita tahu masih banyak yang sangsi untuk beli mobil listrik, tapi ini mobilnya sudah mobil premium begitu. Iya, jadi gini, saat ini memang jumlah penjualan mobil listrik di Indonesia bisa dikatakan masih kecil ya. Tapi kecil bukan berarti tanpa growth. Oke. Growth-nya itu ada, semakin berkembang dan bisa dilihat dari antusiasme masyarakat yang ada di Gias ini. Di booth Aion terutama bisa kelihatan orang-orang itu curious sama mobil listrik. Iya dong. Ya. Keren, sayapnya bisa terbuka dari samping gitu ya. Iya, dan Aion juga itu membawa teknologi baru, yaitu untuk platform kendaraannya semua sudah menggunakan AEP atau AEP ya, Aion Exclusive Electric Platform. Oke. Jadi memang mobil ini dibuat khusus menggunakan platform yang spesifik untuk mobil listrik. Oke. Ini dia dalamnya Aion IS, punya kabin yang luas, diklaimnya sih seperti itu. Unggul katanya kalau misalnya dipakai sehari-hari. Nah, ruang kepalanya pemirsa ini katanya sih 980 mm. Jadi ini didesain untuk kabin yang lebih luas sekali lagi, dan sebenarnya sih interiornya juga tidak terlalu fancy ya, biasa aja, tapi cukuplah begitu. Untuk penumpangnya saya akan coba geser ke belakang. Oke. Jadi penumpangnya seperti ini luasnya, pemirsa. Kaki belakangnya 968 mm,
Kalau bingung itu ukurannya seberapa, seginilah ya kalau misalnya Anda nggak kebayang. Wah sih sebenarnya ya. Nah, Ion ini menyebut bahwa teknologi mereka punya standar keamanan yang tinggi, menggunakan istilahnya adalah magazine battery yang diklaim ini sudah diuji tembak dan juga aman terkena air. Nah, sedan ini punya jarak tempuh sampai di angka 442 km pada baterai 100%. Nah, di Gias kali ini yang juga cukup ramai ditunggu-tunggu adalah mobil-mobil listrik yang murah pemirsa, karena ini memang menjangkau segmen untuk yang Gen Z sama milenial. Itu sampai di 200 km untuk sekali ngecas. Kemudian lucu ya, warna biru. Ini ada tipe lebih rendahnya lagi, dimulai dari harga di bawah 200 juta juga sudah dapat untuk yang mobil listrik seperti ini. Ini di jarak 170 km per sekali ngecas. Nah, biasanya kan kalau anak-anak muda itu suka dimodif ya. Kalau versi modifnya kayak gini. Lucu ya? Nah, ini mobil yang dibawa Ceres ke Gias kali ini. Ini langsung adaptasi gitu loh pemirsa tadi pas saya masuk. Oke, jadi ini sebenarnya mobilnya bukan konsep banget sih, karena dari Tiongkok pun ini sebenarnya sudah rilis dan ini sudah otonomus bahkan. Jadi akan masuk ke pasar Indonesia. Sekarang sedang riset, nanti setirnya akan dipindahin ke kanan. Nah, di sini lengkap banget. Jadi sudah ada sistem, karena dia otonomus bisa ngecek segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Kemudian juga bisa melihat sekeliling kita juga, ada kameranya lengkap di sini. Kalau dari kontrol di sini juga saya bisa memantau pergerakan di 360 derajat. Ini kamera di segala sisi sudah ada di sini. Bisa juga memantau kalau misalnya ada kucing di bawah, ini bisa terdeteksi pemirsa. Jadi canggih sekali ya. Nah, kontrolnya semuanya juga sudah satu layar seperti ini. Jangan khawatir, penumpang juga dapat layar khusus seperti ini. Jadi ini desainnya sudahlah luas, kemudian juga dengan teknologi tertinggi dan home entertainment, ya full dengan entertainment. Ceres 9 ini merupakan mobil mewah SUV Tiongkok dan kita bisa zero gravity. Jadi seperti di pesawat first class. Oke, duduknya. Ini maksudnya kenapa kami dialognya seperti ini, karena menunjukkan bahwa memang ternyata pasar premiumnya atau mobil premiumnya Ceres ini ya seperti ini ya. Yes, nyaman banget. Nyaman banget. Dan ini Ceres 9 ada 300 fitur yang bisa digunakan dan ini sangat laris sekali di Tiongkok. Saya seperti di private jet, bukan? Jadi kayak rumah gitu. Betul, seperti rumah, homey banget. Bagaimana edukasi dari Ceres untuk masuk ke pasar Indonesia? Banyak juga kan yang sebenarnya masih ragu untuk beli mobil listrik mungkin, tapi Ceres sudah berani masuk yang premium. Oke, untuk pengguna mobil listrik makanya kita mulai dari the first step menggunakan Ceres E1, di mana para konsumen akan mendapatkan free wall charging. Jadi free wall charging itu bisa digunakan di rumah. Jadi kalau orang yang menggunakan pertama kali mobil listrik tidak perlu khawatir, karena kita ada program di mana free wall charging itu jadi menggunakan mobil pada saat siang hari dan chargingnya di malam hari. Nah, ini ada kayak gini. Belakang ini lumayan lah ya. Oke, kakinya masih ada ruangannya. Ya, buat 2 orang. Oke, semuanya kontrolnya juga sudah ada di layar. Jadi ini standarnya mereka seperti ini sekarang. Ini dimulai dengan harga 400 jutaan dan ini sudah bisa dalam sekali cas itu ada sekitar 530 km. Yang paling baru.
atau penetrasi ke pasar Indonesia, sedangkan masih banyak tuh yang kayaknya masih ragu sama mobil listrik. Setuju, memang di beberapa negara pengalaman kita adopsi electric vehicle itu memang butuh waktu. Salah satu strategi kita memang awalnya di 2018 kita masuk melalui public transportation. Kalau Bapak lihat Transjakarta atau taksi, salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia menggunakan BYD. Nah dari situ kita mulai masuk ke passenger vehicle. Kita perkenalkan dulu line up yang middle high karena tipe segmen ini lebih bisa mengadopsi electric vehicle dari sisi harga dan pemahaman terhadap masa depan dari kendaraan. Nah, selanjutnya pemirsa, saya ajak Anda kita intip langsung bagaimana suasana terkini di Gias 2024 ini. Kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV, ada rekan Sheha Al-Hadar langsung dari AIS BSD. Sheha, selamat pagi Sheha. Sheha, apa yang baru kali ini yang menarik di Gias 2024? Selamat pagi, Valen dan juga pemirsa. Gaikindo Indonesia International Auto Show tentunya banyak sekali yang menarik. Selain memamerkan berbagai kendaraan dari berbagai negara, tentunya di sini juga ada booth Pertamina nih, Valen dan juga pemirsa. Nah, kalau kita melihat sedikit, ini di booth Pertamina banyak sekali yang dipertontonkan. Salah satunya yang unik dan menarik adalah charging station untuk motor listrik. Nah, di sini juga sudah tampilkan untuk cara menggunakan charging station. Nah, untuk charging station ini memang tersedia di sejumlah Pertamina di seluruh Indonesia. Namun, Valen dan juga pemirsa, untuk masyarakat jangan bawa motornya ke sini ya, karena ini hanya untuk pamerannya saja. Jadi ini menunjukkan bagi masyarakat yang sudah menggunakan motor listrik ini sudah bisa dengan mudah menemukan charging stationnya di Pertamina dekat Anda. Kemudian kalau kita tarik sedikit ke sini, di sini ada pameran mobil yang tidak bisa terlewatkan ketika kita sedang lewat di booth Pertamina. Ini adalah replika dari mobil yang digunakan untuk lomba balap oleh Shane Glyle seperti itu, dan tentunya di sini juga ada Pertamax Green, yang dimana Pertamax Green ini merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, tentunya itu merupakan salah satu poin penting dari kendaraan-kendaraan yang ditampilkan di Gias dan juga masuk ke dalam tema yang dipakai Gias di tahun ini, karena memang mengutamakan kendaraan maupun juga bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, ini kita masih melihat ini merupakan kendaraan yang tentunya sangat menarik bagi masyarakat yang ingin melihat. Kemudian juga untuk di booth-booth Pertamina maupun juga booth-booth lain yang ada di Gias, ini memang tentunya menampilkan banyak sekali hiburan bagi masyarakat. Kalau kita lihat sedikit di sini, Valen dan juga pemirsa, ini sudah mulai ramai. Padahal Gias ini baru dibuka pukul 10 pagi. Sehingga memang antusias masyarakat untuk melihat berbagai pameran, kemudian juga banyak sekali promo-promo yang ada di Gias ini sangat tinggi, karena ini pagi-pagi saja sudah dipenuhi masyarakat. Kemudian kita lihat sedikit di sini, Valen dan juga pemirsa, bukan hanya pameran kendaraan, tapi juga ada booth Astra di sini yang merupakan financial seperti itu ya, perusahaan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan otomotif. Kemudian kalau dilihat di sini banyak sekali promo-promo dan juga ada merchandise ataupun hadiah yang bisa dimenangkan oleh masyarakat apabila mereka datang ke booth Astra. Nah, kemudian kita tarik sedikit ke sini, Valen dan juga pemirsa, seperti tadi yang sudah kami sebutkan bahwa memang salah satu tema utama dari Gias ini adalah ramah lingkungan, tidak jauh-jauh dari kendaraan listrik. Dan tentunya kalau melihat kendaraan listrik yang unik, kita pasti teringat akan mobil Wuling yang kecil ini ya, Valen dan juga pemirsa. Karena memang selain dia kendaraan listrik yang tentunya ramah lingkungan,
mobil Wuling ini juga sangat diminati oleh masyarakat yang memang menginginkan mobil listrik. Nah, tentunya banyak sekali promo-promo maupun juga hadiah-hadiah yang bisa didapatkan dari booth Wuling ini, Valen. Karena di sini juga nantinya masyarakat yang membeli mobil Wuling di Gias ini akan mendapatkan warranty lifetime atau jaminan seumur hidup. Kemudian juga akan ada merchandise yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan merchandise tersebut merupakan logam mulia dan kemudian juga ada promosi bunga 0%. Nah, mungkin kita bisa lihat sedikit ya ini di dalam mobil Wuling ini seperti apa. Nah, kalau ada masyarakat yang penasaran, ini sangat lucu sekali walaupun memang kecil namun cukup muat banyak ya. Jadi ini bisa untuk mobil keluarga karena kalau di dalam sini dapat terlihat ini ada 4 kursi yang bisa digunakan. Jadi memang walaupun kecil tapi ini memang sangat convenient. Nah, Valen dan juga pemirsa, Gias ini memang merupakan pameran yang terbesar saat ini dan tahun ini pameran Gias merupakan pameran yang mencetak rekor karena mencapai 120.000 luasnya dan kemudian juga ada 55 pameran kendaraan yang ada di Gias. Dan tentunya Gias ini memang hanya sampai besok. Jadi untuk masyarakat yang ingin ke Gias ini harus buru-buru karena hanya sampai besok tanggal 28 Juli 2024. Sekian yang dapat kami sampaikan. Valen, kembali ke Anda. Baik, jadi banyak pilihan dan promo juga di sana untuk masyarakat. Terima kasih Syeha Al-Hadar untuk informasi terkini langsung dari Gias 2024. Pemirsa, nanti usai jeda, New Era Otomotif masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di New Era Otomotif. Nah, pemirsa, dunia otomotif Indonesia yang pasti saat ini terus mengalami perkembangan. Beragam produk otomotif mobil masuk ke negeri ini dari masa ke masa. Kali ini saya akan hadirkan bahasannya untuk Anda dalam At Large untuk kita lihat sekilas bagaimana sebenarnya perkembangan dunia otomotif mobil di Indonesia. Kita lihat pemirsa, untuk mobil pertama di Indonesia ini adalah gambarnya. Ini adalah bagaimana visual mobil pertama yang ada di Indonesia dan mobil pertama ini masuk ke Indonesia di tahun 1894. Ada 4 roda di mobil ini dan ini punya kapasitas sampai dengan 8 orang penumpang. Mesinnya 1 silinder dengan kapasitas mesin 2000 cc. Jadi sudah cukup besar pada saat itu ya. Kita lihat 1894. Nah, yang menarik adalah yang memiliki mobil ini atau yang membeli mobil ini adalah Raja Pakubuwono ke-10 dan dibeli langsung dari Jerman, kemudian mendaratnya di Solo. Nah, pemirsa, ini adalah bagaimana sejarah yang tercatatkan di Indonesia. Kita waktu itu punya mobil pertama yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau itu mobil, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya industri mobil di Indonesia. Industri mobil di Indonesia, pemirsa, ini juga sama. Ini sudah berjalan sejak puluhan tahun yang lalu, di tahun 1927 tepatnya. Itu adalah NV General Motors Java Handle. Ini didirikan pabriknya yang Anda saksikan di layar kaca. Ini adalah pabrik yang dibangun di Tanjung Priok, Jakarta. Dan pada saat itu berhasil merakit kurang lebih 47.000 mobil jumlahnya. Tapi sayangnya pabrik ini terpaksa berhenti beroperasi pada saat 1942. Pada saat itu ada konflik yang terjadi di Indonesia dengan Jepang. Masih dalam seputar masa penjajahan. Kemudian pemirsa, ngomong-ngomong soal Jepang, kalau kita lihat hari ini di Indonesia, di kota manapun ada banyak sekali otomotif mobil yang asalnya dari Jepang. Kita lihat bagaimana sebenarnya mobil Jepang ini masuk ke Indonesia. Nah, otomotif mobil Jepang masuk ke Indonesia pertama kali kalau kita bicara soal sejarahnya pemirsa, ini masuk di tahun 1961. Dan jenis yang pertama kali dipesan adalah Jeep. Jeep seperti yang Anda saksikan ini, Jeep tapi ditutup dengan atap terpal. Nah, waktu itu kita memesan 100 unit SUV, atapnya ditutup terpal, dibeli oleh Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa untuk kemudian dibagikan dan digunakan di Jawa Timur. Jadi ini adalah sejarah otomotif mobil Jepang pertama kali masuk ke Indonesia. Karena kalau kita lihat hari ini mobil dari produksi Jepang ada di mana-mana, bahkan pada saat kita berada di jalan raya sudah bisa dipastikan ada produksi mobil Jepang yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian pemirsa, bagaimana dengan apa
apa yang terbaru saat ini? Yang terbaru saat ini di otomotif mobil adalah penggunaan mobil listrik. Mobil listrik pertama kali memang diciptakan 1832. Sudah cukup lama oleh Robert Anderson. Tapi pemirsa, kembali diperkenalkan ke Indonesia ini baru akhir-akhir ini di 2012. Pada saat itu ada Dahlan Iskan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN memperkenalkan mobil listrik. Nah, sebutannya adalah Selo. Ini adalah salah satu yang kemudian dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu tentu sudah ada banyak sekali perkembangan yang terjadi untuk penggunaan kendaraan listrik. Kita lihat saat ini akhir 2023 jumlah kendaraan listrik termasuk di dalamnya baik kendaraan roda 4 dan juga roda 2 adalah 108.000 unit. Tapi kalau kita lihat ini masih cukup jauh dari targetnya karena target penggunaan kendaraan listrik di Indonesia 2030 ditetapkan oleh pemerintah itu adalah mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik. Kalau di Jakarta mungkin di mana-mana sudah lumayan banyak orang menggunakan kendaraan listrik baik motor maupun mobil. Motor bahkan digunakan untuk bekerja sebagai ojek daring dan juga mengirimkan paket-paket yang dikirimkan dengan menggunakan kendaraan motor listrik. Mungkin kalau di daerah-daerah belum sebanyak itu pemirsa. Ini tidak lepas dari yang namanya pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sejauh ini saya kutip beberapa sumber yang menyatakan ternyata PLN di awal tahun 2024 itu sudah membangun 1.124 unit SPKLU. Ini adalah tempat untuk pengisian kendaraan listrik umum. Kemudian juga sudah ada 1.839 unit SPBKLU. Ini adalah tempat untuk mengganti baterai yang sudah terisi dengan yang sudah digunakan. Kemudian ada 9.558 stasiun pengisian listrik umum atau yang disebut dengan SPLU. Jadi pemirsa, kesimpulannya adalah dari masa ke masa, dari tahun ke tahun selalu ada perkembangan di dunia otomotif mobil yang ada di Indonesia. Saat ini kita lihat ada banyak sekali yang menggunakan kendaraan listrik dan mudah-mudahan perkembangan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia ini bisa berkembang jauh lebih pesat. Demikian At Large hari ini, nanti usai jeda New Era Otomotif masih akan kembali untuk Anda. Pemirsa, belakangan ini pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Lampu ini sebenarnya hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat saja, bukan saat hujan deras ataupun saat mengerem mendadak. Selengkapnya ini dia pemaparan Anggi Hasibuan untuk Anda. Pemirsa, dulu saya tipikal yang kalau bawa mobil, kalau kondisinya mendadak dikit atau darurat sedikit, saya hidupin lampu hazard. Itu loh lampu yang seinnya dinyalakan bersamaan kanan kiri ya. Nah, karena menurut saya ini bisa untuk membantu pengemudi lain agar kasih jarak sama mobil saya sehingga nggak ketabrak dari belakang. Tapi faktanya lampu hazard ini nggak boleh dihidupkan sembarangan. Dalam Metropedia kali ini kita bahas yuk sekaligus mengingatkan kebiasaan Anda bahwa kapan saja sebenarnya yang boleh lampu hazard ini dinyalakan. Nah, salah satu yang salah kaprah dalam penggunaan lampu hazard adalah saat Anda ingin jalan lurus di persimpangan. Maksudnya sih baik ya, supaya mobil di belakang tahu bahwa Anda mau lurus begitu. Apalagi kalau perempatannya atau persimpangannya ini nggak ada lampu merah. Tidak tahu dari mana, tapi hal ini jadi kebiasaan kita. Biasanya cuma berdasarkan kata orang-orang atau sudah dari sananya gitu ya alasannya ya. Nah, bahaya dari menghidupkan lampu hazard pas mau jalan lurus adalah membuat pengguna lain jadinya bingung. Ini mobil sebenarnya mau ke arah mana? Akibatnya salah baca maksud, nabrak deh. Dan belakangan ini juga bukan cuma mobil ya, karena sekarang motor juga sudah bisa menyalakan lampu hazard. Kelakuannya sama, hidupin lampu hazard, bikin bingung. Nah, menurut Direktur Safety Defensive Driving Indonesia, kalau kita mengacu ke regulasi internasional dan di manual book kendaraan, lampu hazard digunakan saat mobil sedang berhenti dan atau sedang bermasalah. Menurut Sony Susmana ini, banyak pengemudi menggunakan hazard secara salah karena mendapat info yang tidak benar dari orang tua. Jadi mereka diajarin agar menyalakan lampu hazard pas mau lewat perempatan. Kebiasaan ini harus dihentikan karena juga nggak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain kebiasaan di perempatan, banyak juga orang sering hidupin lampu hazard saat berada di cuaca hujan. Udah gitu di jalan tol. Nah, ini lebih berbahaya lagi karena
mengemudi di jalanan yang hujan deras, kita harus konsentrasi dan juga jaga sigap gitu, harus sigap. Apalagi jarak pandang pengemudi terbatas, yang bawa mobil juga harus ekstra hati-hati, terus jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, biasanya orang hidupin lampu hazard pas lagi hujan, ini niatnya supaya pengendara lain tahu di depannya atau di belakangnya ini ada mobil. Tapi ini justru membahayakan pemirsa, karena saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu atau pendaran lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengendara ini semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Jadi justru menimbulkan resiko karena menggunakan jalan lain justru kaget, atau pengguna jalan lain justru kaget pas kendaraan pindah jalur atau mau belok karena nggak jelas begitu ya. Nah terus kalau ada yang bilang gini, misalnya gini, Mas Metropedianya so tahu gitu ya, terus gimana supaya kita kasih tahu mobil lain supaya kasih jarak pas hujan. Nah mungkin begini, jadi jangan kayak baru atau juga jangan kayak orang baru naik mobil ya gitu. Kan ada tuh yang namanya lampu kabut atau fog lamp. Kalau mobilnya nggak punya itu, bisa pakai lampu utama, dinyalain dong dan atur kecepatan juga. Ini safety-nya seperti itu. Jadi beres, simple, jangan bikin bingung orang pakai lampu hazard. Penggunaan lampu hazard sebenarnya sudah ada pemirsa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Pasal 121 ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini juga maksudnya adalah si kendaraan dalam kondisi diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya, bukan saat sedang mengendarai kendaraan. Bahkan ada hukumannya kalau melanggar, denda tilang 500.000. Jadi tolong setelah Anda tahu informasi ini, saat hujan, saat mau mengurangi kecepatan, saat mau terobos perempatan, lampu hazard jangan dinyalakan. Cukup arah hidup saja yang bingung, arah kendaraannya jangan. Gitu ya. Saya Anggi Hasibuan, sampai ketemu lagi di Metropedia selanjutnya. Demikian New Era Otomotif hari ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi. Berterima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.